Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Ahmad Faizun dari kelompok 13. Saya di sini akan mempresentasikan makalah Tarikh Tasyrik. Makalah ini disusun untuk memenuhi tugas mata kuliah Tarikh Tasyrik. Ahmad Faizun, NIM 101200126 HKIE. Bab 1. Pendahuluan. 1. Latar belakang. Sejarah perkembangan hukum Islam di Indonesia tidak dapat dipisahkan dari sejarah Islam itu sendiri. Membicarakan hukum Islam sama artinya dengan membicarakan Islam sebagai agama. Benarlah apa yang dikatakan oleh Joseph Sachs, tidak mungkin mempelajari Islami tanpa mempelajari hukum Islam. Ini menunjukkan bahwa hukum sebagai sebuah instansi agama memiliki kedudukan yang sangat signifikan. Islam masuk ke Indonesia pada abad 1 Hijriah atau 7 Masehi yang dibawa oleh pedagang Arab. Tidak berlebihan jika era ini adalah era di mana hukum Islam untuk pertama kalinya masuk ke wilayah Indonesia. Perumusan masalah. 1. Pengertian perkembangan hukum Islam pada masa kemerdekaan. 2. Sejarah hukum Islam pada masa kemerdekaan periode revolusi. 3. Bagaimana hukum Islam di era Orde Lama dan Orde Baru. 4. Hukum Islam di era reformasi dan sekarang. Maksud dan tujuan. Makalah ini dapat diharapkan memperkaya khasanah ilmu pengetahuan serta dapat dan bisa memberi manfaat bagi dunia ilmu pengetahuan pada umumnya. Walaupun tulisan ini tidak dapat mengarai secara akurat setiap rinci sejarah hukum Islam di tanah air, namun setidaknya akan dapat memberikan gambaran tentang perjalanan hukum Islam, sejarah awal kedatangan agama ini ke bumi Indonesia hingga di era reformasi. Bab 2. Pembahasan. A. Perkembangan hukum Islam. Hukum Islam berkembang sejalan dengan perkembangan dan perluasan wilayah Islam serta hubungannya dengan budaya dan umat lain. Perkembangan itu tampak sekali pada awal periode 4 khalifah pertama yang disebut Al-Khulafaur Rasyidin 11 atau 14. Pada zaman ini wahyu telah terhenti sementara berbagai peristiwa hukum bermunculan di sana sini sehingga memerlukan penyelesaian hukum. Menurut era kemampanan fikih sangat diperlukan bukan semata-mata untuk mengatur ibadah saja, melainkan meliputi bidang-bidang kehidupan lainnya seperti hubungan antara negara, hukum tata negaraan dan administrasi pemerintahan, hukum pidana dan peradilan. Terdorong untuk kebutuhan dan akan aturan hukum yang sesuai dengan perkembangan masyarakat, itulah dimulai dilakukan kodifikasi hadis yang disusul lahirnya ilmu hadis dan ilmu-ilmu tafsir yang menjadi landasan utama bagi tumbuhnya ilmu sehingga muncullah imam-imam mazhab besar. Itulah sebabnya McDonald's menggambarkan hukum Islam itu sebagai pengetahuan tentang semua hal, baik yang bersifat manusiawi maupun ketuhanan. Kedudukan hukum Islam menjadi amat penting dan menunjukkan pandangan hukum serta tingkah laku para pemeluk agama Islam, bahkan menjadi penentu utama pandangan hidupnya. Penjelasan berikut tentang perkembangan hukum Islam di Indonesia. 1. Hukum Islam pada masa kemerdekaan.
1945. Pada zaman kemerdekaan, hukum Islam melewati 2 periode. Pertama, periode hukum Islam sebagai sumber persuasif. Kedua, periode penerimaan hukum Islam sebagai sumber otoritas. Sumber persuasif dalam hukum konstitusi adalah sumber hukum yang harus diterima orang yang apabila ia telah diyakini. Dalam konteks hukum Islam, Piagam Jakarta sebagai salah satu hasil sidang BPUPKI merupakan sumber persuasif dari Undang-Undang Dasar 1945 selama 14 tahun. Dalam hukum tata negara kita ditempatkannya Piagam Jakarta dalam Dekret Presiden RI tanggal 15 Juli 1959 sebagaimana dapat disimak dalam konsideran dekret tersebut. Berikut ini bahwa kami berkeyakinan bahwa Piagam Jakarta tertanggal 22 Juli 1945 menjiwai Undang-Undang Dasar 1945 adalah merupakan suatu rangkaian kesatuan dalam konstitusi. Kata menjiwai secara negatif berarti bahwa tidak boleh dibuat aturan penuh dalam negara RI yang bertentangan dengan syariat Islam bagi pemeluk-pemeluknya. Islam diwajibkan menjalankan syariat Islam. Oleh karena itu harus dibuat undang-undang yang akan memberlakukan hukum Islam dalam hukum nasional. Meskipun penduduk Jepang memberikan banyak pengalaman baru kepada para pemuka Islam di Indonesia, namun pada akhirnya seiring dengan semakin lemahnya langkah strategi Jepang memenangkan perang yang kemudian membuat mereka membuka lebar jalan untuk kemerdekaan Indonesia, Jepang mulai merubah arah kebijakannya. Mereka mulai menengok dan memberikan dukungan kepada para tokoh-tokoh nasional Indonesia. Dan hal lainnya dampaknya Jepang lebih mempercayai kelompok nasionalis pemimpin Indonesia masa depan. Maka tidak mengherankan jika beberapa badan dan komite negara seperti Dewan Penasehat dan BPUPKI Dekrusi Zumbi Tosakai kemudian diserahkan kepada kubu nasional. Hingga Mei 1945, komite yang berdiri dari 62 orang ini, hanya 11 diantaranya yang mewakili kelompok Islam. Atas dasar itulah, Ramli Huta Barat menyatakan bahwa BPUPKI bukan badan yang dibentuk atas dasar pemilihan yang demokratis. Meskipun Soekarno dan Muhammad Hatta berusaha agar anggota badan ini cukup representatif, mewakili berbagai golongan dalam masyarakat Indonesia. Dua, hukum Islam pada masa kemerdekaan. Periode revolusi hingga keluarnya Dekret Presiden 5 Juli 1950. Selama hampir 5 tahun setelah proklamasi kemerdekaan, Indonesia memasuki masa-masa revolusi 1945 sampai 1950. Menyusul kekalahan Jepang oleh tentara-tentara sekutu, Belanda ingin kembali menduduki kepulauan Nusantara. Dari beberapa pertempuran, Belanda berhasil mengakui beberapa wilayah Indonesia, di mana ia mendirikan negara-negara kecil yang dimaksudkan untuk mengepung Republik Indonesia. Berbagai perundingan dan perjanjian kemudian dilakukan, hingga akhirnya tidak lama setelah Linggarjati lahirlah apa yang disebut dengan Konstitusi Indonesia Serikat pada tanggal 27 Desember 1949.
Dengan berlakunya konstitusi RIS tersebut, maka Undang-Undang Dasar 1945 menyatakan berlaku sebagai konstitusi Republik Indonesia yang merupakan suatu dari 16 bagian negara Republik Indonesia Serikat. Konstitusi RIS sendiri jika di tengah sangat sulit untuk dikatakan sebagai konstitusi sebagai penampung aspirasi hukum Islam. Muhammadiyah, konstitusi ini misalnya sama sekali tidak menegaskan posisi hukum Islam sebagai rancangan Undang-Undang Dasar 1945 yang disepakati oleh faham liberal yang berkembang di Amerika dan Eropa Barat serta rumusan Deklarasi HAM versi PBB. Akan tetapi jika dikaitkan dengan hukum Islam, perubahan ini tidaklah membawa dampak yang signifikan, sebab ketidakjelasan posisinya masih ditemukan baik di dalam Muhammadiyah maupun batang tubuh Undang-Undang Dasar sementara 1950, bahwa negara berdasarkan ketuhanan yang Maha Esa dan jaminan negara terhadap kebebasan setiap penduduk menjalankan agamanya masing-masing. Juga pada pasal 43 yang menunjukkan keterlibatan negara dalam urusan-urusan keagamaan. Kelebihan dari Undang-Undang Dasar sementara 1950 ini adalah terbentuknya peluang untuk merumuskan hukum Islam dalam wujud peraturan dan undang-undang. Peluang ini ditemukan dalam ketentuan pasal 102 Undang-Undang Dasar sementara 1950. Peluang ini pun sempat dimanfaatkan oleh wakil-wakil umat Islam saat mengajukan tantangan undang-undang tentang perkawinan umat Islam pada tahun 1954. Meskipun upaya ini kemudian gagal akibat hadangan kaum Nostratalgis yang juga mengajukan rancangan undang-undang perkawinan nasional, dan setelah itu semua tokoh politik kemudian nyaris tidak lagi memikirkan perbuatan materi undang-undang baru karena konsentrasi mereka tertuju bagaimana mengganti Undang-Undang Dasar sementara 1950 itu dengan undang-undang yang bersifat tetap. Tiga, hukum Islam di era Orde Lama dan Orde Baru. Mungkin tidak terlalu keliru jika dikatakan bahwa Orde Lama adalah era kaum nasionalis dan komunis, sementara kaum muslim era ini perlu sedikit bersabar dalam memperjuangkan cita-citanya. Salah satu partai yang mewakili aspirasi umat Islam kala itu, Masyumi, harus dibubarkan pada tanggal 15 Agustus 1960 oleh Soekarno dengan alasan tokohnya terlibat pemberontakan PRRI di Sumatera Barat. Sementara NU yang kemudian menerima manipul urdeksnya, Soekarno bersama dengan PKI dan PNI kemudian menyusun komposisi DPR gotong royong yang berjiwa nasakom. Berdasarkan itu terbentuklah MPRS yang kemudian menghasilkan dua ketetapan. Salah satunya adalah tentang upaya unifikasi yang harus mempertemukan kenyataan-kenyataan yang harus hidup di Indonesia. Meskipun hukum Islam adalah salah satu kenyataan hukum yang selama ini hidup di Indonesia, dan atas dasar MPR tersebut membuka peluang untuk memposisikan hukum Islam sebagai meskinya. Namun lagi-lagi ketidakjelasan batasan perhatian itu membuat hal ini semakin suram, dan peran hukum Islam di era ini pun kembali tidak mendapat tempat yang semestinya. Menyusul gagalnya kudeta PKI pada tahun 1965 dan berkuasanya periode baru, banyak pemimpin Islam Indonesia yang sempat menaruh harapan besar dalam upaya politik mereka mendudukan Islam sebagai mestinya dalam tatanan politik
ataupun hukum di Indonesia, apalagi kemudian Orde Baru membebaskan bekas tokoh-tokoh Masyumi yang sebelumnya dipenjara oleh Soekarno. Namun segera saja Orde ini menegaskan bahwa militer tidak akan menyetujui upaya rehabilitasi kembali Partai Masyumi. 4. Hukum Islam di era reformasi dan sekarang. Setelah lengsernya pemerintahan Soeharto, gemuruh demokrasi dan kebebasan makin meningkat di seluruh pelosok Indonesia. Setelah melalui perjalanan yang panjang di era ini, setidaknya hukum Islam mulai menempati posisinya secara perlahan tapi pasti. Lahirnya ketetapan MPR nomor 2 MPR 2000 tentang sumber hukum dan tata urutan peraturan undang-undang semakin membuka peluang lahirnya undang-undang yang berlandasan hukum Islam, terutama pada pasal 2 ayat 7 yang menegaskan ditampungnya peraturan daerah yang didasarkan pada kondisi khusus dari suatu daerah di Indonesia, dan bahwa peraturan itu dapat mengesampingkan berlakunya suatu peraturan yang bersifat umum. Lebih dari itu, disampingkan peluang yang semakin jelas upaya konkret merealisasikan hukum Islam dalam wujud undang-undang dan peraturan telah membuahkan hasil yang nyata di era ini. Buktinya adalah Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 dan Konun Provinsi Nagore Aceh Darussalam tentang pelaksanaan syariah Islam nomor 11 tahun 2002, Undang-Undang Republik Indonesia nomor 3 tahun 1989, serta beberapa undang-undang lahirnya yang seperti sengketa bank syariah yang pada kali ini ditangani oleh peradilan agama. Teori tentang berlakunya hukum Islam di Indonesia. Hukum Islam mulai memasuki Indonesia ketika Indonesia banyak didatangi oleh para pedagang yang datang dari daerah-daerah. Dalam proses berlakunya hukum Islam di Indonesia terdapat beberapa teori yang mendampinginya. Di antaranya 1. Teori kredo atau syahadat. Teori kredo atau syahadat ialah teori yang mengharuskan pelaksanaan hukum Islam oleh mereka yang telah mengucapkan 2 kalimat syahadat sebagai konsekuensi logis dari pengucapan kredanya. Teori ini sesungguhnya kelanjutan dari prinsip tauhid dalam filsafat hukum Islam. Prinsip tauhid yang menghentikan setiap orang yang menyatakan dirinya beriman kepada Allah Subhanahu wa taala, maka ia harus tunduk kepada apa yang diperintahkan Allah Subhanahu wa taala. Dalam hal ini taat kepada perintah Allah dan sekaligus taat kepada Rasulullah SAW dan sunnahnya. 2. Teori receptio in complexu. Teori receptio in complexu menyatakan bahwa bagi orang Islam berlaku penuh hukum Islam sebab ia telah memeluk agama Islam walaupun dalam pelaksanaannya terhadap penyimpangan-penyimpangan. Teori ini berlaku di Indonesia ketika teori ini diperkenalkan oleh Profesor Mr. Lodewijk Willem Christian van den Berg. Teori receptio in complexu ini telah diberlakukan di zaman VOC sebagaimana terbukti dengan dibuatnya berbagai kumpulan hukum untuk pedoman pejabat dalam menyelesaikan urusan hukum rakyat bumi yang tinggal di dalam wilayah kekuasaan VOC yang kemudian dikenal sebagai Netherlands Indie. Teori resepsi. Teori resepsi menyatakan bahwa bagi rakyat pribumi pada dasarnya berlaku bagi rakyat pribumi kalau norma hukum Islam itu telah diterima oleh masyarakat sebagai hukum adat. Teori ini diberi
dasar hukum dalam Undang-Undang Dasar Hindia Belanda yang menjadi pengganti RR, yaitu Wetstaatsstaat Sethenting van Nederland Indie atau disebut JS. Teori resepsi dikemukakan oleh Van Vollenhoven, dan teori ini dijadikan alat oleh Snoeck-Hort agar orang-orang pribumi jangan sampai kuat memegang ajaran Islam dan hukum Islam. Jika mereka berpegang ajaran dan hukum, dikhawatirkan mereka akan sulit menerima dan dipengaruhi dengan mudah oleh budaya Barat. Ia pun khawatir hembusan pan-Islamisme yang ditiupkan oleh Jamaluddin Al-Afghani berpegang arus di Indonesia. 4. Teori resepsi exit. Teori resepsi exit diperkenalkan oleh Profesor Dr. Hazahirin SH. Menurutnya, setelah Indonesia merdeka, tetapnya setelah Proklamasi Kemerdekaan Indonesia dan Undang-Undang Dasar 1945 dijadikan Undang-Undang Negara Republik Indonesia, semua peraturan undang-undang Hindia Belanda yang berdasarkan teori resepsi yang bertentangan dengan jiwa Undang-Undang Dasar 45. Dengan demikian, teori resepsi itu harus exit, alias keluar dari tatanan hukum Indonesia merdeka. 5. Teori resepsi a contrario. Teori resepsi exit yang diperkenalkan oleh Hazahirin dikembangkan oleh Sayuti Tholib SH dengan memperkenalkan teori resepsi a contrario yang secara harfiah berarti lawan dari teori resepsi en contrario. Hukum adat itu baru berlaku kalau tidak bertentangan dengan hukum Islam. Teori ini sejiwa dengan teori para pakar hukum Islam tentang al-araf dan al-adah. Dalam teori resepsi mendahulukan berlakunya hukum adat daripada hukum Islam, maka teori resepsi kontradi sebaliknya. Dalam teori resepsi, hukum Islam tidak dapat diberlakukan jika bertentangan dengan hukum adat. Teori resepsi kontradi didahulukan berlakunya hukum Islam daripada hukum adat, karena hukum adat baru dapat dilaksanakan jika tidak bertentangan hukum Islam. 6. Teori hukum Islam. Teori penataan kepada hukum bagi orang Islam terkandung dalam sumber ajaran dan sumber hukum Islam, yaitu Al-Quran dan Sunnah. Bab ketiga, penutup. Kesimpulan. Hukum Islam di Indonesia sesungguhnya adalah hukum yang hidup, berkembang, dikenal, dan sebagainya ditaati oleh umat Islam di negara ini. Hukum Islam masuk ke Indonesia yang menurut sebagian kalangan telah berlangsung sejak abad 7 atau abad 17 Masehi. Sementara itu, hukum Barat baru diperkenalkan oleh VOC pada awal abad. Dengan demikian, di era reformasi ini sehingga sekarang terbuka peluang yang luas bagi sistem hukum Islam untuk memperkaya khasanah tradisi hukum di Indonesia. Kita dapat melakukan langkah-langkah pembaruan dan bahwa pembentukan hukum baru yang bersumber dari berlandasan sistem hukum Islam untuk kemudian dijadikan sebagai norma hukum positif yang berlaku dalam hukum nasional kita. Dalam proses berlakunya hukum Islam di Indonesia terdapat beberapa teori yang mendampinginya, di antaranya 1. Teori credo atau syahadat. 2. Teori resep in complexu. 3. Teori eksepsi atau penerimaan hukum Islam oleh hukum adat. 4. Penerimaan hukum Islam sebagai sumber persuasif. 5. Penerimaan hukum Islam sebagai sumber otoritatif. 6. Teori penerimaan otoritas hukum. Sekian, terima kasih. Jika ada salah
atau tutur kata yang kurang tepat mohon dimaafkan. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.